Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pemirsa di program kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Mak Bicara, Makassar Bicara hanya di Fajar TV. Dan selain di Fajar TV, Anda bisa juga mendengarkan di Fajar Radio 89,3 dan juga di YouTube channel Fajar TV Makassar. Salah satu negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di dunia adalah Indonesia. Sebagai negara berkembang, tentunya permasalahan atas isu-isu sosial tidak luput dari sorotan. Misalnya permasalahan perempuan dan anak yang rentan akan diskriminasi, kekerasan, perundungan, dan sebagainya. Kita akan membahas terkait hal ini dengan Ibu Dr. Haja Fitria Zainuddin MKes selaku Kepala Dinas DP3A Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sulawesi Selatan dengan tema Perlindungan Anak dan Perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Iya, Mungkin boleh dibuka maskernya, Ya. disapa pemirsa di rumah. Wah, cantik sekali. Iya. Iya, sehat, Bu ya. Alhamdulillah. Nah, terkait tema kita hari ini yakni perlindungan anak dan perempuan. Kalau boleh tahu ini DP3A, ini tugas pokoknya seperti apa? Mungkin bisa dikaitkan dengan tema kita hari ini. Ya, terima kasih Fajar TV dan seluruh pemirsa Fajar TV dalam acara Mak Bicara. Ya, jadi pada kesempatan ini memang isu sentral tentang perlindungan perempuan dan anak saat ini merupakan isu penting ya. Apalagi banyaknya kasus-kasus viral yang sampai Bapak Presiden sendiri turun tangan. Betul sekali. Salah satunya kemarin itu kasus yang di Jawa Barat yang mencengangkan kita semua. Jadi tema Fajar TV ini memang merupakan isu ya bahwa perlindungan perempuan dan anak itu di Indonesia ini memang sudah merupakan hal yang sangat penting karena kita ketahui Indonesia kan penduduknya banyak. Betul. Dan kita ketahui bahwa jumlah penduduk perempuan itu setengah dari jumlah penduduk. Nah, kemudian populasinya ya, dan juga anak itu sepertiga dari jumlah anak. Sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagai leading sektor pemerintah khusus di provinsi ini sangat memperhatikan hal itu dengan berbagai program-program yang kita lakukan. Selain kita upaya mendeteksi, kemudian melakukan pencegahan, bagaimana edukasi terhadap keluarga, terhadap ketahanan keluarga, dan bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh keluarga itu sendiri, dan juga bagaimana kita kalau sudah terjadi kasus itu kita lakukan pendampingan seperti itu. Nah, berbicara mengenai perlindungan perempuan dan anak ini, itu ruang lingkupnya meliputi apa saja nih, Bu? Oh ya, jadi untuk ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak itu kita bedakan ya bagaimana perlindungan perempuan dalam hal tindak kekerasan baik fisik, ya, psikis, seksual, kemudian tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi. Yang juga saat ini banyak sekali kasus yang terjadi dengan iming-iming pekerjaan begitu. Namun hal itu ujung-ujungnya merupakan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kemudian khusus untuk perlindungan anak, itu kita ketahui bahwa saat ini kekerasan terhadap anak itu sangat meningkat, apalagi di era pandemi ini ya, di mana intensitas anak untuk berada di rumah dan lingkungan sekitar rumah itu lebih banyak waktunya, sehingga perlindungan anak itu memang menjadi sorotan penting karena kasusnya meningkat. Kita ketahui juga bahwa anak yang dikatakan anak mulai 0 sampai 18 tahun itu rentan terhadap kasus kekerasan. Baik, dan sekarang ini trennya bukan hanya sebagai korban, tapi anak juga sebagai pelaku. Jadi memang bukan cuma saat ini ya, Bu ya, bukan cuma korban tapi pelaku juga. Itu kira-kira yang menyebabkan hal seperti itu apa pemicunya ini, Bu? Ya, kalau kita melihat mengamati kasus-kasus yang terjadi
itu lebih banyak karena faktor kemiskinan, kemudian kerentanan kepadatan penduduk, kemudian lingkungan saat ini yang kita ketahui kekerasan itu bisa terjadi di mana saja. Betul. Ya, bahkan di lingkungan terdekat daripada anak tersebut itu bisa terjadi pelaku kekerasan dan juga terjadi kekerasan yang biasanya kita anggap lingkungan sekolah itu merupakan lingkungan yang Edukasi, aman, ya. edukasi, tapi rupanya setelah dilihat kasus-kasus ini banyak, dan yang mencengangkan itu kan itu yang terungkap. Betul. Banyak sekali kasus ini sepertinya fenomena gunung es, di mana di permukaan seberapa saja yang terlihat, tetapi banyak karena ini kan kalau masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak itu ranah privasi, lebih banyak ranah privasi, dan pelakunya orang dekat, sehingga untuk mengungkapkan banyak terjadi kasus-kasus kekerasan itu lama, itu karena ini faktor untuk mengungkapkan ada hambatan seperti aib keluarga, Betul, betul. kemudian faktor privasi, dan juga ungkapannya tidak tahu mau melapor kemana. Karena kalau ujung-ujungnya kepada kepolisian, aparat keamanan, itu juga memerlukan namanya proses yang sangat panjang. Betul. Berarti seringkali ini kekerasan terjadi, ini malah terjadi di catur marga atau di internal dalam keluarga inti, ya, betul, Bu, ya. Sehingga memang menjadi dilema untuk diproses atau dilaporkan seperti itu. Dan kita juga kadang terjebak, ya, karena diantara kita ini tidak terasa sebagai juga bisa pelaku kekerasan. Karena namanya kekerasan itu mungkin fisik bisa kelihatan, tapi yang namanya psikis, verbal, dan itu menyebabkan depresi. Contoh kasus bullying saja, ya, yang saat ini dianggap remeh, tapi itu 60% penyebab depresi dan kasus bunuh diri kepada korban bullying. Ini juga menjadi perhatian dinas kami dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak. Betul. Kita kembali ke gender perempuan nih. Ini bagaimana bisa menguatkan perlindungan terhadap perempuan seperti itu? Ya. Jadi kita kan ketahui bahwa korban secara gender, korban itu bukan hanya perempuan, ya, tetapi juga bisa saja laki-laki. Dan dalam hal ini korban seksual itu dari beberapa kasus yang didampingi oleh dinas kami, itu banyaknya sekarang itu meningkat tren kasus sodomi, kekerasan seksual, kasus sodomi. Ya, kita tahan dulu, Bu, ya. Kita akan kembali, ini semakin menarik pembahasan kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ima Bicara, Makassar Bicara.